Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap saudara semua dalam kondisi yang bersukacita dan terus semangat untuk rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, seringkali kita terpaku pada hasil akhir sebuah kesuksesan seseorang, hingga kita sebenarnya melupakan memandang sang sumber yang memampukan bagaimana kita bisa menjadi sukses. Renungan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menyadari bahwa setiap pencapaian itu adalah suatu anugerah yang datangnya dari Tuhan. Mari temukan suatu kekuatan yang sejati saat kita meletakkan keberhasilan kembali ke tangan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu saat ini. Di tengah dunia yang memuja pencapaian materi, penuhilah hati kami dengan segala kerendahan hati. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa setiap keberhasilan dan juga kekuatan yang kami miliki, itu semua adalah pemberian Engkau semata. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya sumber sejati di balik setiap kesuksesan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada suatu waktu pernahkah Anda berdiri di puncak sebuah pencapaian Anda? Mungkin saat Anda melihat saldo rekening yang pada akhirnya jumlahnya dirasa aman, atau saat Anda mendapatkan suatu promosi yang sudah lama Anda incar, atau sekedar melihat bisnis atau pekerjaan yang Anda mulai itu membuahkan suatu hasil yang sungguh menggembirakan, lalu merasa dada Anda sedikit membusung. Ada rasa bangga yang menyelinap, sebuah bisikan halus terdengar di telinga kita, di hati kita, yang kita berkata, "Oh, ini semua adalah hasil dari kerja kerasku." Hari-hari saat dimana saya tidur sampai malam hari, saat keringat menetes dengan deras ketika saya berusaha, dan semua kecerdasan saya akhirnya terbayar sudah. Sejujurnya saudaraku, bangga dengan segala pencapaian itu adalah hal yang manusiawi. Kita hidup di dunia yang memuja konsep mandiri. Sosok yang membangun imperiumnya dari nol dengan kekuatan tangan sendiri, dengan mengandalkan otaknya sendiri. Namun tepat di titik itulah iman Kristen sedang memanggil kita untuk kita berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan melakukan hal yang paling sulit dilakukan ketika kita sedang merasa sukses, yaitu mengingat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh ada suatu bahaya amnesia di bidang rohani. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 18, Musa memberikan sebuah peringatan yang sangat keras, yang sangat tajam, sekaligus juga suatu peringatan yang terdengar lembut kepada bangsa Israel saat itu yang akan memasuki tanah perjanjian. Mari kita baca firman Tuhan pada
Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku, konteks ayat ini sangat menarik. Bangsa Israel saat itu sedang berpindah dari padang gurun yang gersang, di mana mereka di padang gurun itu bergantung sepenuhnya pada mana dan yang turun dari langit setiap pagi hari, ke sebuah negeri yang berlimpah susu madunya. Di padang gurun, bangsa Israel mengalami suatu kesulitan, sulit untuk tidak mengandalkan Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak intervensi secara langsung pada kehidupan bangsa Israel saat di padang gurun, maka mereka akan mati kelaparan. Namun di tanah perjanjian yang baru, di tanah yang begitu subur, di mana mereka akan membangun rumah-rumah yang bagus dan kemudian memiliki banyak ternak yang banyak sekali, maka ada satu resiko yang besar yang mengintai, yaitu amnesia rohani. Amnesia rohani adalah suatu kondisi di mana hasil itu bisa berbicara harta, bisa berbicara kesuksesan, bisa berbicara tentang kenyamanan bagi kita di zaman sekarang ini. Maka hal itu bisa membuat kita lupa pada sang sumber berkat yang sejati, yaitu Tuhan Bapa kita. Kita mulai melihat hasil pencapaian itu sebagai bukti kehebatan diri kita sendiri, bukan sebagai bukti akan kesetiaan Allah. Kekuatan untuk memperoleh ini berbicara tentang bukan sekedar kerja keras semata. Mari kita bedah bagian tengah dari ayat firman Tuhan ini, frasa yang berkata, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Perhatikan bahwa Alkitab tidak mengatakan Tuhan langsung menjatuhkan emas dari langit ke dalam tas belanjaan kita atau dalam perbendaharaan kita. Meskipun sebenarnya Tuhan itu sangat mampu untuk melakukan hal itu. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan ini mencakup banyak hal yang sering kita anggap remeh dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Yang pertama, kesehatan fisik dan mental. Siapa yang memberikan detak jantung Anda saat ini? Siapa yang memastikan bahwa sinapsis di otak kita itu bekerja dengan benar sehingga Anda bisa mengambil suatu keputusan yang penting dengan cara yang cerdas. Yang kedua, talenta dan kapasitas. Mengapa Anda berbakat dalam hal seni, sementara yang lain hebat dalam logika matematika? Tuhanlah yang menaruh benih kapasitas itu sejak Anda dalam kandungan. Yang ketiga, kesempatan dan waktu. Anda bisa saja menjadi sangat pintar, tetapi jika Anda tidak lahir di tengah suatu perang saudara atau di zaman tanpa teknologi yang dapat mendukung semua bakat Anda itu, hasilnya pasti akan berbeda.
Tuhanlah sang pemegang kendali kehidupan, baik itu atas waktu dan atas setiap kesempatan yang muncul. Jadi ketika kita berkata, sukses itu karena saya sudah bekerja dengan keras, itu hanya setengah benar, saudaraku. Kebenaran yang seutuhnya adalah saya bisa bekerja keras karena Tuhan memberikan saya energi, otak, dan juga kesempatan untuk melakukannya. Sesungguhnya tanpa intervensi dari Tuhan, maka segala kerja keras kita itu hanyalah suatu gerakan yang sia-sia di atas roda mainan hamster. Sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa yang berguna bagi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya harta sebagai alat bukan sebagai tujuan hidup kita. Seringkali kita terjebak pada suatu pemikiran bahwa kesuksesan di bidang finansial adalah suatu upah atas segala kesalehan kita. Namun dalam Ulangan pasal 8 ayat 18 itu menggeser semua paradigma itu secara keras dan secara nyata. Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan suatu tujuan tertentu, yaitu frasa yang berkata, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Ini adalah poin yang sangat krusial bagi kehidupan kita. Kekayaan Anda itu bukan tentang Anda. Sukses Anda itu bukan tentang ego Anda. Tuhan memberkati Anda bukan agar Anda bisa membangun suatu tembok kesombongan, melainkan agar Anda itu bisa membangun suatu meja yang lebih panjang untuk Anda bisa berbagi berkat pada sesama kita. Kemampuan Anda untuk bisa memberkati banyak orang, itulah yang Tuhan mau saat Tuhan memberi berkat berkelimpahan pada hidup Anda. Kekayaan adalah suatu alat untuk menjalankan misi Tuhan di bumi ini, yaitu meneguhkan perjanjian Tuhan. Perjanjian Allah selalu berkaitan dengan penebusan, soal keadilan, dan juga kasih kepada sesama kita. Saat kita mengalihkan pandangan dari apa yang saya dapatkan ya, menjadi untuk apa ya Tuhan memberikan ini kepada saya. Maka kita sedang menyelaraskan hati kita dengan detak jantungnya Tuhan, yaitu menyelaraskan kehendak Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berkati, kirimkan berkat bagi hidup kita. Saudaraku, kita harus menggeser fokus kita yang salah, yaitu dari hasil pencapaian kita kepada Sang Pemberi berkat yang sesungguhnya. Bukan pada materi berkatnya, tetapi pada siapa yang memberikan berkat itu kepada kita. Itulah fokus yang benar, yaitu fokus pada Sang Pemberi berkat. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini? Bagaimana agar kita tidak terseret oleh arus materialisme dunia yang begitu kuat menyeret banyak orang dunia ini? Yang pertama, praktekkan rasa syukur yang spesifik.
Alih-alih hanya berkata, "Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini." Cobalah berkata dengan lebih spesifik lagi, berdoa lebih khusus lagi. Anda bisa berkata, "Terima kasih Tuhan untuk ide yang muncul di rapat tadi." Atau Anda bisa berkata, "Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang memampukan saya bisa menyelesaikan proyek ini." Ucapan syukur yang spesifik akan memaksa pikiran kita untuk mengakui jejak tangan Tuhan dalam setiap detail kecil dari pekerjaan kita atau dari hidup kita. Yang kedua, lihatlah saldo rekening sebagai titipan, bukan sebagai milik Anda pribadi. Secara hukum dunia, ya, itu mungkin memang milik Anda secara pribadi. Namun secara teologis, Anda itu hanyalah seorang manajer atau pengelola dari berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup Anda. Pemilik aslinya adalah Tuhan. Seorang manajer atau seorang pengelola yang baik, maka dia akan selalu bertanya pada pemilik sesungguhnya. Dia akan berkata, "Tuan, uang ini mau dipakai untuk apa ya hari ini?" Yang ketiga, tetap rendah hati di masa kelimpahan. Sangat mudah untuk kita berdoa saat kita tidak punya uang. Namun tantangan sesungguhnya adalah Anda tetap berlutut saat Anda sedang mencapai puncak kesuksesan. Ingatlah bahwa semua yang Anda miliki itu bisa hilang dalam sekejap mata jika Tuhan menarik kekuatan dari kesuksesan itu. Saudaraku, dunia akan selalu mendorong kita untuk mempromosikan diri kita sendiri. Media sosial memaksa kita untuk memamerkan hasil atau pencapaian agar kita ini dianggap orang yang sukses, orang yang bernilai tinggi. Namun sebagai pengikut Kristus, nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di tangan kita, melainkan oleh siapa yang memegang tangan kita. Ingatlah kisah tentang seorang pemahat patung yang hebat. Ketika orang-orang memuji keindahan patung yang ia buat itu, pematung itu tidak memuji tangannya sendiri. Ia berkata, "Ya, batu ini sebenarnya sudah memiliki keindahan di dalamnya. Saya ini hanya membuang bagian-bagian yang tidak perlu agar karya Tuhan di dalam batu ini terlihat dengan indah." Demikian pula dengan hidup kita di zaman sekarang ini, saudaraku. Kesuksesan hanyalah cara Tuhan menyingkapkan kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya melalui hidup kita. Ketika kita berhasil mengalihkan pandangan dari harta dunia dan kembali fokus pada Sang Pemberi berkat yang sejati, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi, yaitu kita terbebas dari segala kecemasan, segala kekhawatiran, segala ketakutan, karena kita tahu bahwa di dalam hidup kita Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memberi. Mengapa demikian, saudaraku?
Karena jika kesuksesan itu berasal dari kekuatan kita sendiri, maka kita akan selalu merasa takut, kehilangan atas segala pencapaian kita. Namun jika kita secara sadar bahwa Tuhanlah sumber segalanya, maka kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Kita merasa aman bahwa Tuhan sang sumber pengendali atas hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan biarkan berkat Tuhan itu menjadi suatu berhala yang menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Jangan biarkan hasil atau pencapaian itu membuat engkau melupakan suatu proses dan juga sang pemberi berkat yang sejati. Mari kita jadikan setiap pencapaian kita sebagai suatu misbah ucapan syukur kita. Saat Anda berhasil menutup sebuah transaksi bisnis yang besar, atau saat Anda menerima berkat berupa gaji bulanan Anda, katakanlah dalam hati Anda, Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan hari ini. Ini adalah milik Engkau. Pakailah hidupku dan apa yang ada padaku untuk kemuliaan nama Engkau. Sebab pada akhirnya yang akan kita bawa menghadap tahta hadirat Allah bukanlah soal saldo bank kita, melainkan seberapa setianya kita mengelola apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk meneguhkan perjanjian Tuhan di muka bumi ini melalui hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur atas segala pencapaian dan berkat yang kami nikmati saat ini. Namun Tuhan, seringkali mata kami terbuai oleh kilau hasil dan juga harta dunia, hingga kami lupa siapa di balik semuanya itu. Ampuni kami jika kesuksesan membuat kami menjadi sombong dan merasa semua karena kekuatan atau kuasa dan kepandaian kami sendiri. Melalui kebenaran firman-Mu dalam renungan ini, ingatkanlah kami kembali bahwa Engkaulah yang memberikan kekuatan, yang memberikan kecerdasan, dan yang memberikan kesempatan untuk memperoleh semuanya itu. Tolonglah kami untuk mengalihkan pandangan kami dari tangan yang menerima kembali kepada tangan yang memberi, yaitu kemurahan Engkau. Biarlah keberhasilan kami bukan untuk kemegahan diri kami sendiri, melainkan menjadi suatu alat untuk meneguhkan perjanjian Engkau dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Jadikanlah hati kami tetap rendah hati, menyadari bahwa tanpa Engkau, maka kami ini bukanlah apa-apa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Sehingga karena zaman Tuhan saja
maka saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan dengan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dengan beban yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru, dan Engkau memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.